Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Erwin Nurusdiansyah, NIM 021 dari kelas 3B PGSD. Sebelumnya, kepada yang terhormat Ibu Dian Eka Indriana, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. A. Produk pengembangan kurikulum secara makro. Tugas guru dalam hal ini adalah bagaimana agar kurikulum yang telah dikembangkan tersebut bisa sampai kepada para siswa melalui kegiatan pembelajaran di sekolah dengan adanya perkembangan dalam kebijakan pengembangan kurikulum pada tingkat 1 pendidikan. Peran dan kewenangan guru diperluas tidak hanya sebagai pelaksana kurikulum semata, tetapi bersama-sama dengan kepala sekolah harus mampu merencanakan dan mengembangkan kurikulum di sekolah di mata ia bertugas. Yang pertama, produk pengembangan kurikulum SD sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. A. Landasan. Landasan kurikulum biasanya dijadikan bagian pertama yang diuraikan dalam setiap dokumen kurikulum, termasuk kurikulum sekolah dasar. Dalam setiap kegiatan perkembangan kurikulum selalu membutuhkan landasan-landasan yang kuat dan didasarkan atas hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. B. Tujuan dan program. Produk dari pengembangan kurikulum makro berikutnya yaitu tujuan dan program. Tujuan tersebut menggambarkan kualitas manusia yang diharapkan terbina dari suatu proses pendidikan. C. Garis-garis besar program pengajaran atau GBPP. Produk dari pengembangan kurikulum makro berikutnya yaitu garis-garis besar program pengajaran yang merupakan wujud dari kurikulum tertulis yang diimplementasikan dalam proses belajar mengajar. Dalam kenyataannya, garis-garis besar program pengajaran memuat sebuah kompetensi minimal kurikulum sebagai rencana tertulis. D. Pedoman pelaksanaan dan penilaian. Pedoman ini menjadi acuan dalam melaksanakan kurikulum dan mengandalkan penilaian. Pedoman pelaksanaan ini mencakup ketentuan mengenai waktu belajar, sistem guru, perencanaan kegiatan belajar mengajar, bahasa, pengantar sistem pengajaran, bimbingan belajar, dan bimbingan karir dan penilaian. 2. Produk pengembangan kurikulum SD sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan A. Meningkatkan iman dan takwa. B. Meningkatkan akhlak mulia. C. Meningkatkan potensi kecerdasan. D. Keragaman potensi daerah dan lingkungan. E. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional. F. Tuntunan dunia kerja. G. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. H. Agama. I. Dinamika perkembangan global serta persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. B. Program pembelajaran atau kurikulum secara mikro. A. Pengembangan silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar,
Materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, lokasi, waktu dan sumber belajar silabus. Manfaat silabus yaitu A. Sebagai pedoman bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut, yaitu dalam penyusunan RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran, menyediakan sumber belajar dan pengembangan sistem penilaian. B. Memberikan gambaran mengenai pokok-pokok program yang akan dicapai dalam suatu mata pelajaran. C. Sebagai ukuran dalam melakukan penilaian keberhasilan suatu program pembelajaran didokumentasi tertulis sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Prinsip-prinsip pengembangan silabus ada 8. Yang pertama, ilmiah. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, sistematis. Yang keempat, konsisten. Yang kelima, memadai. Yang keenam, aktual dan kontekstual. Yang ketujuh, fleksibel. Dan yang kedelapan, menyeluruh. Prosedur pengembangan silabus ada 6. 1. Perancangan atau desain. 2. Validasi. 3. Pengesahan. 4. Sosialisasi. 5. Pelaksanaan. Dan yang keenam, evaluasi. Langkah-langkah penyusunan silabus. 1. Mengisi kolom identitas mata pelajaran. 2. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. 3. Mengidentifikasi materi pembelajaran. 4. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. 5. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. 6. Menentukan jenis penilaian. 7. Menentukan alokasi waktu. 8. Menentukan sumber belajar. Format silabus. Komponen format silabus sebagai bagian dasar program pembelajaran terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan. Salah satunya terdiri dari identitas mata pembelajaran, standar kompetensi dan kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, jenis penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang terakhir, C. Program semester. Program semester merupakan program yang dilaksanakan pada periode waktu belajar tertentu, yaitu sekitar 4-5 bulan. Dengan periode waktu tersebut, para siswa setiap akhir semester diharapkan dapat menguasai satu pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu. Untuk hal tersebut, biasanya dihadapkan kegiatan evaluasi terhadap hasil belajar siswa, misalnya dalam bentuk teks prestasi belajar atau TPB. Berikutnya, komponen-komponen yang perlu ada dalam program semester itu mencakup 1. Kompetensi dasar mata pelajaran. 2. Materi pembelajaran atau tema subtema. 3. Kegiatan-kegiatan seperti les latihan dan waktu cadangan yang digunakan sebagai pengganti jika suatu saat tidak dapat dilaksanakan karena ada kegiatan tertentu. 4. Alokasi waktu yang dibutuhkan. 5. Waktu pelaksanaan untuk setiap pokok bahasa. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.